Shalom teman-teman semuanya, kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun melalui media online. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan yang prima daripada Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu menyertai kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat selalu meninggikan nama-Mu, dan biarlah ibadah ini kami serahkan dalam hanya tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat pujian This is the day. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita. 话说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。这是耶和华说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华已掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我心中你全地盼望。耶和华是我的神和，又是我的拯救。神的名行走全地，报消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你，你是我神。说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华以掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。这是耶和华说定日子，神的儿女当欢呼喜乐。耶和华以掌声作地，掌声作地，全地大声欢呼。耶和华是我力量，我是从你全地盼望。耶和华是我的神和，又是我的拯救。神的名行走全地，报消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你。耶和华是我力量，我心中你全地盼望。耶和华是我的神和，我的诗歌的拯救。神的名行走全地，报好消息宣告你的名，高举的神的气息，我们真谢你，你是我神。Kemanakah kita mencari kasih sejati? Kemanakah kita mencari kasih sejati saat badai datang ke kehidupan kita? Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Hanya Kau yang satu-satunya kami andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受赦埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，
如同心在天上。我们利用的因此，真的赐给我们赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom, saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama boleh belajar dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita meminta pertolongan Tuhan agar apa yang kita dengar tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar merenungkan firman-Mu, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu, biarlah kuasa Roh Kudus penyertai kami, memberikan kami pengertian Tuhan, hingga kami boleh memahami setiap firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati waktu kami hingga ke depan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Dari Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku, milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepada ayahnya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi suara suling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing
untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan gembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita seringkali mendengar kata perumpamaan. Bahkan khotbah tentang perumpamaan bukanlah hal yang asing dalam kalangan orang Kristen. Namun, apakah kita tahu apa arti perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita fiksi yang dikarang sendiri oleh Yesus dan menjadi salah satu cara atau media pengajaran Yesus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang prinsip kehidupan. Bukan tanpa sebab, Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Hal ini berkaitan dengan pasal yang sebelumnya. Jika kita membaca pasal yang sebelumnya, di ayat yang kedua dan yang ketiga, ini menjadi latar belakang dari perumpamaan anak yang hilang ini. Yesus memberi perumpamaan ini sebagai respon terhadap sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka melihat Yesus menjalin relasi dengan orang-orang yang mereka anggap tidak pantas atau orang-orang yang mereka anggap berdosa. Dalam perumpamaan ini, kita juga dapat melihat bagaimana sikap Allah terhadap orang yang berdosa. Hal ini terlihat dari sikap ayah yang dalam perumpamaan ini adalah Allah sendiri, dan anak adalah kita, manusia yang berdosa. Dalam sharing firman Tuhan kali ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan bagaimana hidup kita dalam status sebagai anak Bapa. Di dalam Alkitab, banyak sebutan yang Yesus berikan bagi pengikutnya. Kita sering mendengar kata domba Allah, kata hamba Allah, mempelai Allah, anak Allah, dan masih lagi banyak sebutan yang lainnya. Di antara banyak sebutan yang Allah berikan kepada kita, yang saya rasa sangat spesial sebutan yang Allah berikan adalah sebutan sebagai anak Allah atau anak Bapa. Hal ini seolah menyatakan bahwa setiap kita yang adalah anak Bapa sudah pasti memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kita. Seperti normalnya hubungan ayah dan anak dalam dunia. Begitu juga kita harus memiliki hubungan dan relasi yang baik dengan Allah kita atau dengan Bapa kita yang ada di sorga. Sayangnya terkadang kita hanya mampu mengakui saja bahwa kita adalah anak Allah. Bahkan dengan gampangnya kita, dengan bangganya kita mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Bapa yang di sorga. Tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Sudahkah dalam hal kita berpikir, dalam hal kita bertindak, dan dalam hal kita mengeluarkan kata-kata sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Mari kita renungkan kembali. Di antara semua sebutan yang ada, kita dapat melihat dan bandingkan betapa lebih berharganya hidup kita. Lebih dari seekor domba, lebih dari seorang hamba, kita disebut anak Allah. Apa artinya menjadi anak Allah? Arti menjadi anak Allah atau anak Bapa adalah hidup kita sangat berharga dan dikasihi oleh Allah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, tentu saja tahu apa artinya anak dalam hidup Bapak Ibu.
Bagaimana kita sangat menghargai dan mengasihi anak kita. Bahkan kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Serta begitu peduli kita terhadap kesehatan anak-anak kita. Dan bagi kita yang belum menjadi orang tua dan kita yang adalah anak, kita bisa merasakan bagaimana orang tua kita, papa dan mama kita begitu mengasihi kita, bahkan berkorban bagi kita. Dalam firman Tuhan kali ini, kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, anak Allah yang dikasihi. Dan yang kedua adalah anak Allah yang dihargai. Poin yang pertama, anak Allah yang dikasihi. Dalam perikop firman Tuhan pada hari ini, ayah adalah gambaran dari Bapa yang di sorga. Dan si bungsu adalah gambaran dari kita, orang yang berdosa. Semua dari kita pernah membaca pastinya. Juga sudah merenungkan pastinya. Juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan ini pastinya. Pasti kita tahu tentang bagaimana tercelanya sikap dari si anak bungsu ini. Ia meminta harta warisan bagiannya kepada bapaknya di waktu yang tidak tepat. Di waktu ayahnya masih dalam keadaan kuat dan sehat. Kita tahu saudara-saudara, saat kita ingin mendapatkan warisan bagian kita, itu pastinya saat orang tua kita dalam keadaan yang tidak sehat, atau mungkin orang tua kita sudah tiada. Perbuatan si bungsu ini sangat tercela, karena dari tindakannya seolah menunjukkan bahwa dia menginginkan ayahnya cepat tiada. Tapi respon ayah terhadap semua hal buruk yang dilakukan oleh si bungsu membuat kita mengerti begitu besar dia mengasihi anaknya. Kita juga tahu bukan hanya perkara warisan saja yang membuat ayahnya kecewa dan sakit hati. Bahkan setelah mendapatkan harta warisan bagiannya, si bungsu dengan segera pergi meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh. Dia pergi bukan untuk mengembangkan semua yang ia dapatkan dari ayahnya, tetapi ia menghambur-hamburkan hartanya. Ia hidup berfoya-foya sampai akhirnya hartanya habis, tak bersisa. Hingga akhirnya saudara, dia mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Kita pasti tahu. Setelah hartanya habis, datanglah bencana, kelaparan di negeri yang dia datangi itu. Saya pikir saudara, mungkin saja si bungsu sudah meminta pertolongan kepada teman-temannya. Teman-teman yang waktu itu ada bersama dia saat dia memiliki banyak uang, saat dia masih bergelimangan harta. Tetapi bencana yang melanda negeri itu membuat orang-orang yang ada di tempat itu sibuk dengan hidupnya sendiri, sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak lagi mau membantu si bungsu. Mereka tidak lagi peduli dengan si bungsu. Terlebih, si bungsu sudah jatuh miskin. Si bungsu sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada hal yang menguntungkan bagi mereka saat mereka menolong si bungsu. Dan juga tentang pekerjaan, saudara. Saya pikir si bungsu tidak hanya meminta pekerjaan untuk menjadi tukang beri makan babi saja. Tapi saya pikir dia pasti sudah berkeliling negeri itu untuk mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau menerima dia, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena si bungsu ini berasal dari keluarga yang kaya raya, saudara. Si bungsu ini lahir dalam keluarga yang kaya raya, yang segala sesuatunya sudah ada, yang segala sesuatu yang ia butuhkan sudah disediakan, dan segala sesuatu yang dia perlukan dilakukan oleh orang upahan. Dia tidak bisa bekerja, saudara. Apa yang ia bisa lakukan? Apa yang bisa ia kerjakan di negeri orang? Setelah bencana yang dihadapi oleh si bungsu ini, dan kelaparan yang ia rasakan, si bungsu baru sadar
betapa bodohnya keputusan yang ia ambil. Ayahnya adalah orang yang kaya. Segalanya ada di rumah ayahnya. Bahkan orang upahan ayahnya pun mendapatkan makanan yang berlimpah-limpah. Sedangkan dia saat itu berada jauh dari ayahnya. Bahkan dia mungkin sebentar lagi akan tewas karena menderita kelaparan. Karena rasa menyesal dan bersalahnya, dia baru sadar saudara, bahwa dia telah menyakiti hati ayahnya dan dia telah mengecewakan ayahnya. Dia memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Tetapi bukan lagi sebagai anak, melainkan sebagai orang upahan ayahnya. Mengapa demikian? Ini semua pasti karena dia juga berpikir. Si bungsu ini juga berpikir. Dia malu, saudara. Dia takut kalau ayahnya marah kepada dia. Dia takut kalau ayahnya tidak mau lagi menerima dia karena kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana manisnya respon ayah terhadap anaknya yang bisa kita katakan kurang ajar. Dari jauh, ayahnya telah melihat si bungsu ini kembali. Dikatakan hati ayahnya tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapati sang anak yang memeluk serta mencium anak bungsunya tanpa mengingat apa yang telah diperbuat oleh anaknya. Bahkan dia tidak memikirkan dan melihat keadaan anaknya saat dia memeluk anaknya. Kita tahu anaknya baru saja dari memberi makan babi. Dia tidak memikirkan bau babikah anaknya, kuruskah anaknya, gemukah anaknya, sakitkah anaknya. Ia hanya bersuka cita karena anaknya sudah kembali. Sukacita sang ayah saat menyambut anak bungsunya pulang seolah membuktikan betapa ia mengasihi anaknya, betapa ia sangat merindukan anaknya. Pasti kita bertanya-tanya kan, kalau memang ayah mengasihi anaknya, mengapa dia tidak mencari anaknya saat anaknya pergi? Kalau memang ayah mengasihi anak bungsunya, kenapa dia tidak melarang anaknya untuk pergi? Jawabannya saudara, hal itu dikarenakan si bungsu sendiri yang ingin pergi menjauh dari ayahnya. Karena apa? Karena si bungsu tidak mau diawasi oleh ayahnya. Karena dia tidak mau terus mengikuti peraturan ayahnya. Dia tidak percaya dengan peraturan yang diberikan oleh ayahnya. Dia tidak mau dibatasi oleh ayahnya. Dan ia bangga, dia terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Yang merasa jika ia sudah mendapatkan uang yang banyak, bagian warisannya, ia bisa mengelolanya, ia bisa mengembangkannya dengan caranya sendiri. Tapi apa yang terjadi saudara? Pikiran, bayangan, pandangan dari anak bungsu ini ternyata salah. Hidup jauh dari bapaknya tidak membuat dia senang. Hidup jauh dari ayahnya tidak membuat dia bahagia. Bahkan ia jatuh dalam pergaulan yang salah. Saat Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada sebuah suara, yaitu suara Bapa yang di sorga, yang mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Begitu juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa itu adalah kalimat untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kita. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat 17, kita sama-sama membuka. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku
dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat ini saudara seolah mengatakan kepada kita, sekarang aku adalah Yesus, pergi kepada Bapakku, dan ketahuilah bahwa Bapakku telah menjadi Bapamu. Jadi kita juga adalah anak Bapa yang ada di sorga. Dari hal ini kita belajar bahwa perbuatan baik, saudara, perbuatan baik kita tidak akan menambahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan juga perbuatan buruk kita tidak akan mengurangi kasih Allah dalam kehidupan kita. Apa demikian? Karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Saudara, dari poin pertama ini kita belajar bahwa jauh dari Tuhan, jauh dari Allah tidak akan membuat kita bahagia seperti yang dilakukan anak bungsu. Percaya pada diri sendiri, menganggap bahwa diri sendiri mampu menjalani hidup tanpa Tuhan tidak akan membuat kita dalam keadaan damai sejahtera, tetapi malah membuat kita menderita, sama seperti yang dialami oleh anak bungsu. Jauh dari ayahnya membuat dia merasakan penderitaan. Jangan hanya mampu mengaku bahwa kita adalah anak Allah, aku adalah anak Allah, saya adalah anak Allah, kamu adalah anak Allah. Tapi harus kita buktikan dengan sikap hidup kita yang sesuai dengan Bapa kita yang ada di sorga. Kita belajar dari anak bungsu bagaimana ia mau datang kembali kepada Bapa dan mengakui kesalahannya. Ia mau bertobat. Dan juga kita belajar dari sikap si sulung. Bagaimana si sulung ini digambarkan menjadi orang yang sangat rajin, sangat taat dalam ayat ini. Tapi saudara, ternyata kebaikannya hanyalah untuk mendapatkan imbalan dari sang ayah. Mengapa demikian, saudara? Kita akan sama-sama melihatnya dalam poin yang kedua. Poin yang kedua adalah anak yang berharga. Berbeda dengan si bungsu, anak yang sulung digambarkan sebagai anak yang rajin. Dia bekerja di ladang ayahnya, ia hidup taat kepada ayahnya, tapi kerajinannya memiliki tujuan yang salah. Ia ingin mendapatkan kasih yang lebih dari bapaknya, lebih dari yang didapatkan oleh adiknya. Si sulung tidak menyadari bahwa ayahnya telah mengasihi dia. Dia tidak menyadari bahwa ayahnya sudah memberikan apa yang ia perlukan, sudah memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Hanya karena ayahnya memberikan kepada adiknya pesta lembu tambun, si sulung ini marah kepada ayahnya. Si sulung ini memberontak kepada ayahnya. Bahkan bisa dikatakan dia membentak ayahnya. Dalam ayat yang ke-31 dan 32, ayahnya memberikan penjelasan kepada si sulung. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala hal yang kumiliki adalah milikmu. Anak sulung ini tidak mengerti bahwa ayahnya mengasihi dia. Anak sulung ini tidak mengerti bahwa selama ini ia selalu berada bersama ayahnya dan tidak terlepas dari penjagaan ayahnya. Tapi rasa irinya membuat dia melupakan kebaikan yang ayahnya berikan. Membuat dia berpikir bahwa seolah-olah ayahnya tidak pernah melakukan hal baik dalam hidupnya. Inilah yang dapat kita pelajari dari anak yang sulung. Bahwa kerajinan, ketaatan, dan segala hal yang kita lakukan tetapi dengan latar belakang yang salah, dengan tujuan yang salah, tidak ada artinya. Bahkan keberadaan kita yang dekat dengan Tuhan pun
Seolah kita merasa tidak ada Tuhan karena kita merasa bahwa ada orang lain yang mendapatkan lebih. Ada orang lain yang mendapatkan hal yang lebih baik. Ada orang lain yang mendapatkan ini dan itu. Tapi kita tidak melihat dalam diri kita sendiri bagaimana Tuhan memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat bahwa kita adalah anak yang berharga dari kisah si bungsu dan si sulung ini? Dalam menyambut si bungsu, ayahnya tidak mempertanyakan kepada si bungsu, "Di mana harta yang kamu bawa? Di mana kamu hamburkan uang yang sudah kamu bawa? Di mana harta warisanmu? Kenapa kamu tidak mengembangkan apa yang kamu miliki?" Tidak ada satu pertanyaan seperti itu yang ditanyakan oleh ayahnya kepada si bungsu. Serta pikiran si bungsu yang berharap bahwa jika ayahnya tidak mau lagi dia menjadi anak, maka jadikanlah ia sebagai orang upahan saja. Itu pun tidak terjadi, saudara-saudara. Karena apa? Karena inilah respon yang tidak terduga dari sang ayah yang sudah disakiti, sang ayah yang sudah dikecewakan. Ia membuktikan bahwa anaknya lebih berharga dari semua harta yang sudah habis dibawa oleh anaknya. Dan anaknya tidak pantas untuk menjadi seorang budak, untuk menjadi seorang upahan. Karena anaknya berharga dan ayah mengasihi dia. Begitu juga dengan Bapa kita yang ada di sorga, yang menyatakan bahwa diri kita berharga di matanya. Tak peduli sebesar apapun kesalahan yang kita perbuat, Bapa yang di sorga mengampuni saat kita mengakui dosa kita. Saudara, dari perumpamaan ini, saya seolah teringat kembali dengan cerita yang hampir mirip dengan perumpamaan ini. Ini cerita dari saya sendiri, yang saya alami sendiri, saudara. Saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Adik pertama saya saat ini kelas 3 SMP, umur 15 tahun. Nah, kita tahu bahwa SMP adalah tempat kita dulunya juga bertumbuh, berkembang dengan sejadi-jadinya. Dan begitu juga yang dialami oleh adik saya. Adik saya ini merasa bahwa dia tidak perlu lagi datang ke gereja untuk beribadah remaja. Karena dia sudah datang saat hari Minggu. Dan itu sudah cukup baginya. Dia tidak perlu lagi datang di dalam PA. Karena dia sudah datang hari Minggu. Dan PA tidak penting lagi bagi dia. Nah, hal ini membuat saya sadar seketika bahwa adik saya ini seperti anak yang bungsu. Seperti si bungsu. Kenapa? Karena dia merasa dia bisa sendiri. Dia merasa dia tidak perlu pengawasan dari Tuhan. Dia merasa dia akan baik-baik saja jauh daripada Tuhan. Dan saya sendiri, saudara-saudara, saya adalah gambaran dari anak sulung. Saya menyadari, saudara-saudara, dalam diri saya sendiri, bahwa saya sama seperti anak sulung yang ada dalam perumpamaan ini. Sikap saya sama seperti anak sulung yang ada dalam perumpamaan ini. Saya rajin beribadah. Saya mengikuti semua kegiatan gereja. Saya merasa bahwa sendiri saya benar. Dan adik-adik saya harus mendengarkan kata-kata saya. Kata-kata saya harus selalu didengarkan. Mereka harus mengikuti semua peraturan yang saya atur. Tetapi saudara, ada satu perbedaan antara cerita ini dengan cerita saya. Saya tidak sama seperti anak sulung yang ada di perumpamaan ini. Dalam hal cerita antara saya dan adik saya mencari adik saya. Tidak seperti si sulung dalam perumpamaan ini. Dia membiarkan adiknya pergi. Bahkan ia berada dalam perlindungan ayahnya dengan senang-senang, tanpa memikirkan apa yang terjadi pada adiknya, apa yang terjadi pada si bungsu. Saya mencari adik saya, saudara. Setiap saat saya selalu menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana relasinya dengan Tuhan,
bagaimana dia dalam keluarga, bagaimana nanti setelah lulus sekolah dia mau kemana, mau melanjutkan sekolah apa, jurusan apa. Saya selalu bertanya kepada adik saya. Hal ini membuat saya berbeda dengan anak sulung. Hal ini membedakan bahwa saya peduli, saya masih memikirkan adik saya. Saya tidak mau adik saya merasakan hal yang sama seperti yang bungsu rasakan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Saya tidak mau adik saya baru bertobat saat dia merasakan penderitaan dan kesukaran dalam hidupnya. Saya mau dia kembali kepada Tuhan sebelum dia merasakan penderitaan itu. Saya mau dia merasakan relasi yang baik dengan Tuhan, pemulihan hubungan yang baik dengan Tuhan sebelum dia merasakan penderitaan itu. Dan inilah saudara firman Tuhan pada hari ini. Ada juga yang memberikan tafsiran bahwa anak yang bungsu adalah orang-orang yang percaya namun pergi, tapi kembali lagi kepada Tuhan, tetapi masih mencari Tuhan, masih merasa memerlukan Tuhan. Dan anak sulung adalah orang yang rajin ke gereja, rajin melayani, rajin mengikuti seluruh kegiatan gereja. Tapi perbedaannya adalah anak sulung ini, orang-orang yang taat ini, tidak pernah mau memikirkan orang-orang yang pergi. Mereka tidak pernah mau memikirkan orang-orang kenapa tidak datang lagi ke gereja, kenapa mereka pergi, ada permasalahan apa. Nah, yang bungsu juga, orang-orang yang pergi juga, yang kembali, yang ingin bertobat kepada Tuhan, memerlukan anak-anak sulung, memerlukan orang-orang yang taat ini untuk merangkul mereka. Dan begitulah dalam kehidupan kita saat ini. Siapakah kita? Anak sulungkah? Atau anak bungsukah? Kita orang yang taatkah? Kita sudah bertobatkah? Kita sudah benar-benar kembali kepada Tuhan kah? Hal itu tergantung bagaimana kehidupan kita. Apa yang kita pilih? Menjadi bungsu atau menjadi sulung? Namun firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa sulung atau bungsu kita adalah anak Bapa yang dikasihi dan dihargai. Untuk menjadi anak Allah, saudara, itu adalah anugerah dan bukan upah. Anugerah menjadi anak Allah bukanlah anugerah yang kaleng-kaleng, saudara. Bukanlah sebuah pemberian yang cuma-cuma atau murahan. Tapi kita menerima anugerah dari Tuhan, kita tidak membayar sepeser pun. Tapi terlebih Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memberikan pengorbanan itu. Allah sendiri yang memberikan anugerah itu, yang melakukan pengorbanan dalam hidup kita. Bagaimana kita saat ini? Sudahkah kita mensyukuri bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi dan dihargai oleh Bapa kita yang ada di surga? Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Biarlah apa yang kita dengar tidak berlalu begitu saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh menyadari bahwa kami adalah anak-anak Bapa yang dikasihi dan dihargai. Ajar kami ya Tuhan dari kehidupan si sulung dan si bungsu ini, untuk kami terus berada di sisi Tuhan, untuk kami tidak menjauhkan diri dari Tuhan, untuk kami terus berada dekat dengan Tuhan. Dan juga Tuhan ajar kami tidak hanya rajin, tidak hanya taat, tetapi kami miliki tujuan yang benar ya Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian kembali ke Tuhan kita. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.